Selamat pagi Tante Melva. Selamat pagi juga Apa Tante Evi. kabar? Aku baik-baik, sehat Tante. Wah, Tante Evi gimana kabarnya? Aku juga sehat, puji Puji Tuhan. ya. Kita sapa yuk adik-adik. Ya. Sekarang kan hari Minggu ya. Oh iya ya, Yuk kita mau sapa ibadah. adik-adik. Hai adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya, ketemu lagi kita ya di sini untuk menyapa adik-adik untuk beribadah. Adik-adik, ada yang spesial hari ini. Kalau nggak salah sih, minggu lalu sudah diingatkan juga supaya tanggal 31 Mei itu pakai baju warna Merah. makanya kita merah-merah Baju kita ya. merah. Nah, Spesialnya apa Tante? Kan cuma Spesialnya- hari Minggu aja ya? Bukan ya? Bukan. Spesialnya adalah hari ini bertepatan dengan kita merayakan Pentakosta. Oh iya. Ingat nggak adik, waktu tanggal 21 Pendeta Bani bilang waktu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke Oh iya, surga, iya, iya, Tuhan Yesus 10 naik. hari setelah itu kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta itu harinya Roh Kudus turun, bukan sih? Iya benar, Roh Kudus Ah, dicurahkan Tuhan kepada iya. murid-murid dan orang-orang percaya. Yang 10 hari kemarin itu kita ada doa-doa ya. Iya. Yang adik-adik dikirimin itu loh sapaan-sapaan dari tante-tante dan om setiap BSM. hari. Ya, tapi adik-adik dibuka nggak tuh doanya? Ikutan berdoa tidak? Ikut dong tante, Oh iya, tante pasti. Melva, tante Evi juga Oh pasti iya, ikut ya berdoanya iya. Wow, berarti kita harus bersuka cita tante hari ini. Iya. Roh Kudus Tuhan sudah dicurahkan atas kita. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita nggak pernah ditinggal ya sama Tuhan benar Yesus ya. sekali. Dan kita sapa Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus kita sapa melalui pujian kita. Yuk kita menyanyi bersama-sama dan kita bangkit berdiri, kita sapa selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Yuk, kita bangkitkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, di pagi hari yang indah ini
Engkau mengumpulkan kami bersama-sama untuk bersekutu dan untuk beribadah memuliakan Engkau. Kami juga bersyukur pada hari ini kami juga akan memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa Tuhan hadirkan bagi kami dalam hati kami masing-masing senantiasa memimpin kami sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan yang telah selalu menyertai kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kita hari ini sangat bersukacita Tante Iya, ya, senang karena sekali. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, anak-anaknya, orang yang percaya pada Tuhan Iya, Yesus. benar. Nah, seperti pujian ini Tante, karena Roh Allah ada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Roh Kudus itu selalu memberikan semangat buat kita ya. Jadi hari ini kita nggak perlu boleh takut, nggak perlu sedih, karena Tuhan selalu menyertai kita melalui Roh Kudus. Jadi harus berani Tante ya. Iya, juga melalui lagu ini, karena Roh Kudus ada, kita memuji-muji Tuhan, bersemangat memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, adik-adik bebas mau menari seperti apapun, ekspresikan ya. Seperti lagu yang ini nih, karena Roh Allah ada, kita mau menari, kita mau menyanyi, Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri yuk adik-adik. Yuk Om. Coba dengar ya, kita ganti kata-kata menari dengan menyanyi. menyanyi, tapi tetap dengan gerakan kita tunjukkan ekspresi kita bagaimana kita bersemangat memuji Tuhan. Yuk, Bersukacita memuji Iya, Tuhan. Yuk, betul. ayo bangkit masih berdiri ya adik-adik. Aku sih makin semangat Tante. Habis dengar lagu ini, Iya. adik-adik juga pasti lebih semangat lagi tuh. Seperti ada api yang Iya, berkobar-kobar Tante. bersemangat. Bersemangat mau memuji Tuhan, mau bersaksi untuk Tuhan ya. Iya. Nah, ada lagu satu lagi tuh, Tante. Apinya berkobar dalam hatiku. Adik-adik tahu nggak berkobar itu seperti apa? Bernyala-nyala. Menyala, semangat Iya. gitu ya. Karena Roh Kudus sudah turun Iya, atas kita. dalam diri kita Iya. Tuhan hadirkan Roh Kudus. Yuk kita bernyanyi apinya berkobar dalam hatiku. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Karena kau masuk diriku
semangat juga Tante, mau terus bersaksi bagi Tuhan. Iya, Tante tadi ada kata-kata kalau Roh Kudus datang, api Roh Kudus menyala, nggak perlu mengeluh, nggak perlu Ya. sedih dong berarti ya Tante ya. Nggak perlu takut. Apalagi kalau saat-saat ini kita mungkin sering mengeluh atau mengeluh karena masih sering di rumah, masih di rumah ya, belajar di benar. rumah, Bosen di rumah. bosan, akhirnya kita marah-marah, mengeluh, Wah, yang ada sedih. bisa bikin Tuhan Yesus sedih Tante ya. Iya. Padahal Tuhan Yesus udah naik ke surga mencurahkan Roh Kudus ke kita ya. Iya. Wah. Jadi kalau kita sedih, Tuhan Yesus sedih juga ya. Iya, dia juga sedih kalau ngeliat kita sering marah-marah, sering ngeluh. Lebih baik kita menaikkan doa Pengakuan dosa. Jadi kita doa minta pengakuan, minta pengampunan dari Yes, Tuhan. minta ampun atas dosa-dosa kita. Yuk adik-adik, kita berdoa mengaku dosa kepada Tuhan dan minta ampun. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan boleh antar kami, Tuhan boleh bawa kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mengaku, memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami seringkali mengeluh, kami seringkali marah-marah, kami seringkali mengecewakan Tuhan, mengecewakan papa mama kami, dan bahkan juga menyakitkan teman-teman kami, menyakiti teman-teman kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, kami mau berjanji untuk boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon ampun atas dosa-dosa kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu, Tuhan siram lagi. Tuhan siram lagi. Tante, bentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita sampaikan pasti berkaitan dengan hari ini nih, yaitu hari Pentakosta. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau yang telah memampukan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami sungguh bersuka cita dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan
Biarlah kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan, agar melalui Roh Kudus Tuhan yang Tuhan curahkan, kami semua boleh mendengar dengan baik, pendeta juga boleh menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik AKAT. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, penuh sukacita karena Tuhan baik. Adik-adik, hari Minggu ini yang akan bercerita Pak Pendeta Yanu menggantikan Om Pendeta Bani. Karena Om Pendeta Bani sedang menunggui istrinya yang sekarang ada di rumah sakit bersalin dan akan melahirkan. Nanti bersama-sama kita doakan ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini hari Minggu apa dalam kehidupan orang Kristen? Iya, betul. Minggu Pentakosta. Nah, ada yang tahu apa itu hari Pentakosta? Tepat sekali. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan ceritanya. Sekarang kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu Engkau menganugerahi kami boleh menyaksikan dan merasakan hari yang baru ini. Hari Minggu di mana kami boleh beribadah, sekalipun kami terpisah jarak. Tetapi biarlah hati kami terus menyatu bersama Tuhan, dan menyatu bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman di seluruh muka bumi ini untuk beribadat kepadamu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca Alkitab. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa pesan yang disampaikan melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam cinta kasih-Mu. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca Alkitab dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13, dan kita akan mendengarkan pembacaannya melalui Alkitab audio. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang bercerita tentang kisah turunnya Roh Kudus atas para murid. Pertanyaannya adalah, sebuah peristiwa bisa saja terjadi, tetapi apa dampaknya bagi para murid? Sekarang ini ada peristiwa pandemi dan semua orang merasa takut, bahkan ada yang berlebihan. Nah, pada waktu Pentakosta, pada saat Roh Kudus diturunkan, apa dampaknya pada para murid? Adik-adik, dampaknya luar biasa. Para murid yang pada waktu itu merasa takut karena ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke sorga dan tidak berani keluar bertemu dengan banyak orang. Pada hari itu, ketika mereka sudah menerima curahan Roh Kudus, mereka kemudian keluar dari rumah tempat di mana mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Tuhan sudah memberikan satu tanda yang luar biasa untuk mereka. Mereka yang tidak mengetahui bahasa-bahasa lain selain bahasa Aram, bahasa mereka pada waktu itu, mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh banyak orang dari segala penjuru yang pada waktu itu hadir di Yerusalem. Nah, adik-adik, keberanian yang luar biasa muncul dalam diri mereka. Mereka kemudian menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Adik-adik, mereka bersaksi tentang Tuhan kepada banyak orang, sehingga semua orang yang mendengarkan cerita mereka, kesaksian mereka, tahu siapa Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita teladani dari apa yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak-anak yang telah mengenal Tuhan Yesus, maka adik-adik juga telah dikaruniai Roh Kudus. Adik-adik dikaruniai keberanian untuk menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus, tentang kebaikan yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, ceritakanlah itu kepada siapapun yang adik-adik temui di dalam kehidupan ini. Jangan takut menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Jangan takut untuk menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita semua. Adik-adik, selain itu, jangan pernah juga malas dan takut mendoakan siapapun juga di dalam kehidupan ini. Karena kita dikehendaki oleh Tuhan untuk terus menyatakan kerinduan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita melalui doa. Dan kita juga mendoakan orang-orang lain supaya mereka mengenal Tuhan Yesus yang maha baik itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah cerita tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid tidak berhenti sebagai cerita. Tetapi cerita itu memberi semangat bagi kita, memberi keberanian bagi kita untuk juga
berani menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang adik-adik, ada ayat hafalan yang bisa menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, bagaimana kita melayani Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menyatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar cerita tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid. Seperti para murid yang berani bersaksi tentang Engkau, biarlah kami juga berani bersaksi tentang Engkau, tentang kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menyatu hati. Kami berdoa untuk ujian akhir semester yang akan dijalani oleh anak-anak-Mu kelas 1 sampai kelas 5 SD. Tuhan, berikan kepada anak-anak-Mu keberanian untuk menghadapinya. Ujian akhir tahun ini akan terselenggara pada tanggal 2 Juni yang akan datang dan akan dilaksanakan secara online. Mampukan anak-anak-Mu untuk terus mengandalkan pertolongan Roh Kudus di dalam mengerjakan ujian, di dalam belajar. Biarlah boleh maju dan menghadapi serta mengerjakan ujian dengan penuh kejujuran, tidak membuka buku atau meminta bantuan orang tua. Semua dikerjakan dalam kemandirian, bukan sekadar untuk mencari skor atau nilai angka, tetapi juga benar-benar dimampukan untuk menerapkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Nilai-nilai kehidupan yang jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Pendeta Daniel Bani Winnie Emma beserta Tante Stevi istrinya yang saat ini sedang dalam proses menanti kelahiran anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikan semuanya lancar. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus mendampingi dan memberkati proses persalinan sehingga berjalan dengan baik. Tuhan sendiri yang hadir menolong. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan terus memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan juga memberikan semangat untuk mereka semua di dalam merawat, memelihara, dan mendidik kami. Tuhan, kami berdoa untuk situasi saat ini. Biarlah kami semua dimampukan untuk terus menghadapi apa yang sedang terjadi, COVID-19. Dan kami boleh kembali berada dalam kondisi yang normal yang baru. Dan semua boleh segera berakhir. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami untuk terus senantiasa Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam cinta kasih-Mu yang besar, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekian firman Tuhan hari ini. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Wah, Tante Malva, ceritanya semakin membakar semangat kita ya untuk mau berani bersaksi bagi menceritakan ya. tentang Tuhan Yesus. Iya,
dan tidak perlu takut karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, menyertai kita. Jadi harus tetap berani dan semangat adik-adik. Seperti pujian ini Tante Melva, api Roh Suci yang membakar hati kita. Ayo Om, kita naikkan pujian. Murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya sempat takut, sempat karena ditinggal oleh Tuhan, tapi begitu mereka mendapatkan Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi semangat untuk melanjutkan pengabaran firman Tuhan. Bersaksi Tante ya. Bersaksi. Nah, berarti adik-adik juga bisa dong bersaksi ya? Bisa Tante, udah dipimpin oleh Roh Kudus. Iya, jadi aktivitasnya apa nih Tante? Kita mengajak adik-adik untuk bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Caranya buat video apa yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dalam durasinya 1 menit ya, 1 menit. Terus selain bersaksi bisa apa lagi Tante? Jadi bersaksinya itu adik-adik bisa bernyanyi. Atau mau cerita atau kesaksian, mungkin adik-adik pernah dibantu Tuhan, adik-adik mau berbagi cerita, boleh. Atau misalkan ada yang menggambar, melukis bisa boleh. ya. Atau ada yang suka menulis tuh, bikin puisi, boleh juga. Iya. Atau mewarnai. Jadi kalau misalnya kita punya kertas di print, terus kita mewarnai. Ya. Terus hasilnya nanti kita kirim ke grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa videonya maksimal 1 menit dan suaranya harus jelas, dan videonya kalau bisa landscape ya, itunya ya, layoutnya ya. Oke adik-adik, semangat bersaksi bagi Tuhan Yesus. Ditunggu videonya, ditunggu ceritanya dan kesaksian lainnya ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bertekad mau bersaksi bagi Tuhan, mau taat pada Tuhan, mau memuji Tuhan dengan semangat. Nah sekarang juga satu bentuk kesaksian kita juga melalui persembahannya adik-adik. Gitu. Nah seperti biasa Tante, persembahan minggu ini juga masih dalam bentuk dimasukin ke amplop ya. Nanti di amplopnya ditulis tanggal hari ini, Minggu 31 Mei ya. Nanti setelah dimasukin, karena kita masih belum bisa ketemu di gereja, amplopnya boleh adik-adik pegang, atau lebih amannya titip ke mama atau papa. Nanti setelah COVID ini berlalu, kita bisa jumpa di gereja, dibawa ya amplop-amplopnya yang minggu ini dan yang minggu-minggu kemarin Tante. Memberi persembahannya dengan sukacita ya. Yuk Om.
meminta berkat Tuhan atas persembahan yang sudah kita kumpulkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh mendengar firman Tuhan, dan kami juga sudah boleh mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati persembahan kami, Tuhan boleh pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan juga berkati persembahan kami untuk boleh berguna bagi banyak orang, bagi teman-teman, sanak saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, seperti adik-adik ketahui, saat ini kita masih terus belajar di rumah saja. Kita belum bisa beribadah dan juga belum bisa sekolah seperti yang dulu bersama dengan teman-teman di sekolah. Sekali lagi, Tante mengingatkan adik-adik supaya selalu menjaga kebersihan. Dengan cara bagaimana, Tante? Cuci tangan, Terus makan yang sehat, makanannya yang sehat, jangan lupa makan sayur, buah, terus tidur yang cukup juga. Iya. Karena kadang-kadang karena nggak sekolah, bisa-bisa adik-adik mungkin tidurnya malam-malam. iya. Padahal adik-adik juga saat-saat ini mungkin dalam minggu-minggu ini Bentar lagi nih Tante. akan ujian ya Tante ya. Betul. Jadi adik-adik selalu menjaga kesehatannya. Juga adik-adik nggak usah takut atau nggak usah cemas, dengan adik-adik juga rajin belajar dan terlebih lagi berdoa selalu. Tuhan akan selalu menyertai kita semua adik-adik sehingga ujian adik-adik pun boleh berjalan dengan lancar. Ya, tetap di rumah, walaupun di rumah tetap semangat belajarnya, berdoa, baca renungan, harus tetap semangat dan tidak perlu takut karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudus selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oh iya, baca renungan ya Tante Iya, ya, baca renungan start. Ya. Karena besok sudah bulan Juni. Oh iya, Wah. nah jangan dilewati tuh renungannya, tiap hari harus rutin dibaca. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Seperti firman Tuhan tadi yang telah disampaikan dan adik-adik dengar, kita senantiasa bersemangat untuk menghadapi apapun yang akan kita lalui hari demi hari ke depannya. Nah, seperti Tante juga dalam pekerjaan Tante, walaupun mungkin selama beberapa bulan ini mulai terasa berdampak karena COVID-19, tapi dengan firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, Tante semakin bersemangat. Tuhan gak pernah kok meninggalkan setiap anak-anaknya, termasuk Tante Melva. Pekerjaan Tante Melva pun pasti akan disertai oleh Tuhan dan ke depan kita akan lebih baik lagi. Semangat ya, Tante Evi juga semangat ya. Oke Tante, aku jadi makin bertekad untuk mau bersaksi bagi Tuhan melalui pekerjaanku, melalui kalau adik-adik di sekolah misalkan di ya, sekolah, lalu belajar. misalkan aku bisa memuji Tuhan, juga memuji Tuhan. Aku bertekad, adik-adik juga pasti tekadnya juga tinggi Tante. Tante bertekadnya memuji Iya, Tuhan, benar. bersaksi. Pasti akan semakin bersemangat. Seperti lagu ini, adik-adik, terang Kristen kecil kupunya, kalau Roh Kudus Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, kita akan menghasilkan buah roh. Salah satunya sukacita, semangat, dan juga mengasihi. Walaupun kita masih kecil, adik-adik, kita akan bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Menjadi saksi-saksi bagi Tuhan Iya. Yesus ya Tante. Yuk. Kita nyanyi terang Kristen kecil kupunya. Kristen kecilku
di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang telah menyertai kami dari awal sampai selesainya ibadah ini. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau senantiasa menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kami, dalam diri kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan terang, yang senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami selesai beribadah dan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan agar kami senantiasa disertai oleh Tuhan dan apa yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan juga kami minggu depan supaya kami lebih bersemangat lagi untuk beribadah dan kami juga senantiasa menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus akan terus menjaga kita semua dari virus corona ini. Kita jangan takut karena ada Tuhan Yesus. Yang penting kita tetap berada di rumah, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita agar tetap sehat dan dijauhi dari virus corona. Aku percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu berserta kita semua. Dadah, Tuhan memberkati. Terima kasih. Hai teman-teman, Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus kasih kita minum, makan, agar sehat selalu. Tuhan Yesus juga menjaga kita kalau kita lagi tidur, menyembuhkan orang sakit. Dadah. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu jaga saya. Teman-teman jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan juga habis pergi dari tempat-tempat yang lain kita harus tetap cuci tangan ya teman-teman. Dadah. Nama aku Miracle, aku dari kelas ATC. Di sini aku akan menceritakan tentang kesaksian Tuhan Yesus. Jadi 2 bulan lalu aku dirawat di rumah sakit dan aku mengalami sakit DBD. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya melalui dokter, suster dan lainnya untuk menyembuhkan aku dan sehingga aku bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Dan teman-teman kita harus berdoa juga kepada tenaga medis dan dokter yang untuk menyembuhkan para pasien yang terkena COVID-19. Supaya jangan lupa kita cuci tangan, pakai masker, olahraga yang teratur, makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Aku yakin pasti Tuhan Yesus akan melindungi kita dan kita akan dijauhkan dari segala penyakit. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati.